Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang berada di Masjid Al-Jabar yang akhir-akhir ini sedang viral ya. Banyak dikunjungi karena kemegahan arsitekturnya dan banyak hal yang memang mengundang rasa penasaran orang untuk hadir ke sini. Tapi mudah-mudahan kehadiran teman-teman sekalian ke masjid ini merupakan kunjungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa masjid itu adalah ahabul bilad ilallah. Ya. Jadi masjid merupakan tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai ya. Ahabul bilad dikatakan sebagai ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah mencintai suatu tempat, tentunya nanti ada ya makhluk yang senantiasa menentang apa-apa yang sejalan dengan kebenaran. Kalau Allah suka, dia tidak suka. Kalau Allah benci, dia malah suka. Seperti itu. Yaitu tiada lain ya adalah setan laknatullah. Ketika dikatakan ahabul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai di dunia ini adalah masjid-masjidnya, tempat-tempat sujudnya. Maka setan jelas tidak menyukai masjid ini, tidak menyukai tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga bahwa wa abghadul bilad, dan tempat yang paling Allah benci aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Nah, ketika Allah membenci pasar, setan menyukai pasar. Ketika Allah mencintai masjid, setan membenci masjid. Teman-teman sekalian, kenapa Allah mencintai masjid? Ya, tentunya karena masjid merupakan Baitullah, rumah Allah, yang di dalamnya kita semua berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita semua. Kemudian di dalam masjid juga kita melakukan ibadah ya. Ibadah yang paling populer atau yang paling dianjurkan di masjid adalah sholat ya. Sholat 5 waktu, sholat fardu ya. Kemudian juga ada baca Al-Quran ya. Tentunya ini merupakan zikir yang paling baik ya, yang paling utama ya. Jadi di masjid ini kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kemudian juga kita belajar atau mengajarkan ya. Apalagi kalau yang diajarkan oleh kita Al-Quran yang diajarkannya, yang kita pelajari adalah Al-Quran, ini lebih utama lagi ya. Karena sesuatu yang afdal, sesuatu yang utama diajarkan atau dipelajari di tempat yang utama, tentu akan mengundang keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, ada dalam surat An-Nur ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyutin adzinallah, bahwa hidayah itu, cahaya Islam itu, cahaya petunjuk itu adanya di buyutin, di rumah-rumah Allah ya, yang Allah izinkan, yang Allah perintahkan untuk anturfa'ah, untuk ditinggikan nama Allah itu, wa yudhkaru fi hasmuhu, dan disebut namanya. Jadi kalau kita ingin mencari hidayah, datanglah ke masjid, hadir di majlis taklim, ikuti sholat fardu berjamaah. Insya Allah kita menjemput
hidayah, menjemput petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ridho dengan orang-orang yang senantiasa mencari petunjuknya, dan tidak mustahil petunjuk itu akan segera datang kepada orang yang mencarinya. Yusabbihu lahu fiha, ya, ini dalam surat An-Nur ayat 36 dikatakan yusabbihu lahu fiha, selain meninggikan nama Allah, selain mengingat nama Allah, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Itu kalimat-kalimat tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asar, baik pagi hari ataupun petang hari. Makanya ada yang dinamakan zikir pagi dan petang. Jadi untuk amalan-amalan, ya, yang senantiasa harus kita lazimkan, kita rutinkan, diantaranya zikir-zikir, ya, pagi dan petang, ataupun amalan-amalan yang lain seperti baca Al-Quran, ya, zikir menyebut nama Allah dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khususnya di masjid ini adalah kita melakukan sholat 5 waktu. Nah, yang mana sholat ini merupakan amalan yang paling utama, yang pertama kali bakal dihisab di akhirat kelak adalah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.